Oke, thanks buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini kita akan membahas seputar psikologi lagi bersama Mbak siapa namanya? Ai. Mbak Ai ya. Mbak Ai ini adalah seorang psikolog klinis. Oke, sebelum ke video ini jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Oke Mbak, saya mau nanya nih perkara fenomena kesurupan yang mana ini sering kali terjadi. Tapi menurut kepercayaan kita di Indonesia, bahwasannya dipercaya sebagai sesuatu keadaan di mana seseorang itu dirasuki oleh bangsa jin atau roh jahat. Nah, ini kan secara mitologi ya Mbak ya. Dan tapi gimana sih sebenarnya, apakah fenomena kesurupan ini bisa dijelaskan secara ilmiah menurut sudut pandang psikologi? Itu gimana Pak? Oke. Pertama, fenomena kesurupannya dulu ya. Apakah pertanyaan yang tepat tuh apakah fenomena kesurupan itu ada dalam kajian ilmiah di psikologi? Ya. Nah, tidak ada. Tidak ada kalau kesurupan. Ya, tapi itu disebut apa Pak? Kayaknya kita bersepakat dulu nih, maksudnya Mas Angga kesurupan itu yang seperti apa? Kesurupan itu ketika ya kayak itulah yang dia tidak bisa mengendalikan dirinya, ujuk-ujuk dia bisa melihat sesuatu yang orang lain di sekitarnya itu nggak bisa, terus dia tidak bisa seperti orang histeris gitu Mbak. Karena histeris dan kesurupan itu kayaknya dua hal yang berbeda deh. Kalau histeris ya histeris. Even kalaupun di dalam psikologi, terutama menurut teorinya Freud, kita mengenal tentang histeria, bahkan histeria massal. Tapi kita tidak, saya belum pernah menemukan literatur psikologi yang merujuk kondisi atau fenomena histeria itu kepada sesuatu yang gaib memasuki, ada suatu entitas gaib memasuki tubuh manusia. Saya tidak pernah menemukan itu. Tapi memang saya saat ini berbicara dengan kapasitas saya sebagai psikolog klinis ya. Jadi jawaban-jawaban saya itu berdasarkan pengetahuan saya yang sangat terbatas di bagian psikologi. Mbak pernah melihat orang psikologi. Apakah Mbak pernah melihat orang kesurupan? Kesurupan adalah yang menurut Mbak itu kesurupan? Saya nggak pernah menilai seseorang sebagai kesurupan. Berarti Mbak tidak mengatakan itu kesurupan? Makanya kita bersepakat, kesurupan itu apa emang? Kesurupan itu seseorang dirasuki roh jahat. Saya nggak percaya dengan itu. Mbak nggak percaya sama itu. Tapi pernah nggak menemukan fenomena seperti itu? Yang mana orang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan dia tidak tahu dirinya. Kalau seseorang merasa dirinya dirasuki jin, saya sering bertemu dengan itu. Tapi saya mengatakan bahwa itu adalah dirasuki jin, tidak. Tidak. Dia mengaku bahwa dia kesurupan, sering. Beberapa kali saya bertemu dengan klien seperti itu. Tapi dalam kaidah ilmiah psikologi, apakah itu adalah kesurupan? Bukan. Nah, tapi pada intinya Mbak pernah melihat kan fenomena seperti itu? Fenomena di mana seseorang tidak tahu siapa dirinya. Dan bukan hanya itu, bahkan dia bisa melihat sesuatu yang nggak dilihat orang lain. Dia bisa melihat itu, bahkan dia orang-orang skizofrenia banyak yang memiliki orang-orang dengan halusinasi. Bahkan dia bisa menceritakan sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Contoh, dia dibawa oleh seseorang ke sebuah rumah angker. Nanti dia akan dirasuki oleh sekitar jin yang sekitar di situ. Nah, di sini dia bisa bercerita sejarahnya, ini tempat ini seperti ini, kawanan mereka seperti ini, kegiatan mereka seperti ini, tempat itu, gitu kan. Bahkan yang paling unik lagi, ada seseorang yang memang nggak bener-bener bisa bahasa Arab, nggak bener-bener bisa bahasa Inggris, bahasa asing ataupun yang manapun itu. Ujuk-ujuk pas dia ketika dia kesurupan, dia bisa berbahasa itu. Nah, ini bukan dia lagi dong berarti, karena dia nggak mungkin kalau dia secara logika kan, nggak pernah dia belajar bahasa Arab, nggak pernah dia belajar bahasa Inggris. Mungkin saja kalau secara logika, karena
kesadaran itu ada kesadaran yang bersifat jamak, ada kesadaran yang sifatnya diwariskan. Artinya gini, di cabang ilmu psikologi tertentu ada cabang ilmu psikologi yang membahas tentang trans personality. Nah, saya pribadi tidak mendalami bagian trans personality. Saya juga tidak ingin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak ingin mengomentari apakah sebenarnya yang terjadi tentang ketika ada seseorang yang sebenarnya dia tidak bisa berbahasa Arab, tapi di suatu waktu dia terlihat seperti kesurupan dalam tanda kutip, dan dia jadi tiba-tiba bisa berbahasa Arab. Saya tidak tahu mau berkomentar apa. Saya tidak ingin terburu-buru mengatakan bahwa itu adalah suatu gangguan psikologis, tapi saya juga tidak tahu apakah itu bukan gangguan psikologis. Cuman fenomena seperti ini pada umumnya kita masukkan dalam fenomena gangguan trans, gangguan kesadaran gitu ya. Dan ini tidak berkaitan dalam perspektif psikologi, ini tidak berkaitan dengan ada makhluk halus yang menjangkau diri Anda, mengganti roh Anda atau jiwa Anda di dalam sana tergantikan oleh makhluk halus. Tidak seperti itu pemahamannya ya. Gangguan kesadaran ini bisa ditinjau dari berbagai macam teori dalam psikologi, karena dalam psikologi pun banyak teori pendekatan yang digunakan untuk memandang suatu fenomena ya. Pada dasarnya sesuai dengan namanya, gangguan kesadaran, di mana orang itu tidak mampu mengendalikan dirinya karena terganggu bagian kesadarannya. Nah, kalau gangguan kesadaran ini bentuk atau manifestasi gangguan kesadaran itu ada berbagai macam, mengambil berbagai macam bentuk. Mulai dari yang memang ada diagnosisnya secara tegas merujuk kepada DSM-5 ataupun PPDGJ. Ada juga yang sifatnya itu unspecific, tidak terspesifikasikan, ada juga. Jadi kalau kembali ke pertanyaan pertama Mas Angga tadi, sebenarnya kesurupan itu apa sih? Gimana sih dalam psikologi? Ya nggak ada kesurupan dalam psikologi. Yang ada fenomena yang mirip ya. Fenomena tersebut mirip dengan beberapa kondisi-kondisi seperti histeria massal, gangguan disosiatif, gangguan kesadaran, gangguan trans, dan ada halusinasi, ada waham, delusi. Tapi belum tentu kondisi itu adalah gangguan tersebut. Karena untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki gangguan psikologis itu prosesnya panjang. Gitu. Belum tentu. Dan belum tentu juga itu baik-baik aja. Belum tentu juga itu normal. Bergantung kepada apa? Ya, kalau psikolog klinis pasti akan melihat riwayat jangka panjang individu tersebut. Terus bagaimana keberfungsiannya di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Harus benar jelas ditemukan bahwa ini mengganggu, fenomena ini mengganggu. Kalau misalkan kita berandai-andai ini, ada seseorang yang dia terkadang di waktu-waktu tertentu dia tiba-tiba bisa berbahasa Arab padahal dia tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi kemudian dia tidak ada masalah dalam keberfungsian hidupnya dengan dia bisa berbahasa Arab secara tiba-tiba tersebut ya Bang. Secara umum kondisi ini kita nilai ya tidak ada masalah, karena memang tidak ada masalah gitu loh. Tapi apakah akan selalu seperti itu? Enggak. Gimana kalau dalam perjalanannya itu jadi masalah bagi dia? Jadi suatu keanehan yang dia terus pertanyakan, yang orang lain terus pertanyakan, dan itu pada akhirnya mengganggu area sosialisasinya dia, area sosialnya dia, area pertemanan. Misalkan dia dianggap freak atau dianggap aneh atau dianggap dipandang dengan stereotip tertentu di lingkungan sosialnya atau di circle sosialnya, bisa jadi itu adalah sebuah masalah. Kalau kita berbicara tentang gangguan yang seperti ini, gangguan kesurupan, kita juga perlu mempertimbangkan faktor budaya di tempat, budaya dan religi di tempat si individu tersebut berada. Gitu. Nah, biasanya orang yang mengaku atau dianggap sebagai orang yang kesurupan atau yang istilah tadi apa namanya Mbak? Trans ya? Gangguan trans. Nah, kenapa cenderung lebih banyak
dialami oleh kaum wanita. Saya belum pernah menemukan penelitian yang membahas tentang itu atau kajian ilmiah yang secara eksplisit membahas kenapa perempuan yang lebih banyak mengalami gangguan trans. Jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau saya bercerita Pak, ada pengalaman nih ya di sekolah-sekolah dulu waktu SMA sering mengalami rukiah bukan itu kesurupan massal. Ya. Tapi itu semuanya perempuan. Kesurupan massal. Dan SMA di sebelahnya pun. Kesurupannya seperti apa? Apakah semua orang yang massal itu tiba-tiba mereka bisa melihat makhluk-makhluk atau mereka bisa berbahasa yang sebelumnya tidak bisa mereka ketahui? Ada yang menangis-nangis, ada yang menjerit-jerit, ada yang histeris. Nah, ini lebih mirip dengan histeria dalam konsep psikologi, abnormal ya. Tidak sama dia di situ, Pak. Tadi dia ada ya. Pada dasarnya ada yang ngamuk, ada yang begitu diam. Nah, terus sama kayak di SMA sebelah juga begitu. Terjadi juga seperti perempuan lagi. Terus ada juga pernah mengadakan rukiah massal juga di SMA juga sebelah. Dan mayoritas yang mengalami gangguan trans tadi itu perempuan. Lah, ini kenapa kok bisa kebanyakan tuh perempuan, Pak? Nah, mungkin bisa teman-teman di sini yang mau meneliti, S1 psikologi yang mau meneliti bisa diambil sebagai judul tuh. Hubungan antara jenis kelamin dan resiko terpapar histeria massal. Mungkin ada siapa tahu ada hubungannya, karena sejauh ini saya belum menemukan sumber ilmiah ya yang membahas perkara itu. Tapi kalau saya mencocok-cocokkan nih ya, kalau pendapat pribadi saya kan kan histeria massal itu ibaratnya kayak gini loh Mas. Ada yang nepuk tangan di dalam satu ruangan, ada satu orang nepuk tangan, seluruh ruangan akan diketepuk tangan. Histeria itu kayak gitu, ada satu pencetus itu tertularkan, ada sugesti di situ. Orang-orang yang mudah tersugesti biasanya akan lebih mudah untuk ikut dalam keramaian histeria massal ini. Mungkin perempuan memang makhluk yang lebih mudah untuk disugesti kali ya, karena lebih berperasaan. Kayaknya aku pernah ngalamin tuh kayak kita kan lagi kumpul nongkrong gini kan sama teman-teman, tiba-tiba ada yang ngelawak. Terus ketawa satu orang dua orang. Yang lain kok ikut ketawa padahal nggak tahu dia ngomong apa. Yes, something like that. Gitu ya, contohnya kayak gitu. Jadi ada sugesti dan faktor conformity-nya juga di dalam di dalam lingkungan sosialnya itu, namanya di sekolah ya, pasti anak-anak itu sudah kenal cukup lama gitu loh. Pasti ada nilai yang saling bertukar, ada value yang saling bertukar antara satu sama lain. Mungkin dia terlalu mendalami atau dia ikutan sedih karena memang mereka yang paling mudah tersugesti itu biasanya mereka yang mudah untuk kepantik perasaannya atau kepantik aspek emosinya. Perempuan begitu. Perempuan memang ya perbedaan. Biasanya perempuan lebih mudah untuk tertrigger emosinya dan lebih mudah untuk mengekspresikan. Bisa jadi itu ya. Tapi saya berbicara ini tebak-tebakan aja, cocokologi aja. Kalau secara ilmiahnya saya belum menemukan ada yang membahas tentang itu. Apakah di luar negeri juga pernah ada yang mengalami hal kayak gitu? Apa cuma kita di Indonesia aja, Mbak? Oh enggak kok, itu banyak. Di luar negeri juga pernah. Di luar negeri itu banyak possession. Fenomena seperti kerasukan atau kesurupan gitu ya. Cuman kalau kita bicaranya dengan paradigma yang ada di dalam ilmu psikologi, sependek pengetahuan saya itu tidak diakui sebagai ada jiwa lain yang masuk, bukan seperti itu. Even dalam konsep transpersonality ya, ada waktunya manusia itu dipandangkan sebagai
makhluk yang dia akan mencari kesempurnaan melalui transnya. Kalau dia sudah mencapai trans, dia berpindah dari manusia yang biasa aja jadi manusia yang dia sudah sempurna gitulah. Even dalam konsep di transpersonality ini pun sependek pengetahuan saya itu bukan tentang jin dan makhluk halus dan makhluk gaib, karena dalam psikologi pun tidak benar-benar mengakui adanya entitas-entitas yang seperti itu. Pure bagi seorang psikolog gitu kan, itu tidak ada apa ya? Ya bukan, tidak ada pentingnya kami menganggap itu ada atau tidak ada. Yang lebih penting adalah mempertimbangkan itu ngaruhnya kemana. Ya. Itu kita tidak berpikir psikolog should be psikolog klinis. Psikolog klinis seharusnya tidak berpikir apakah ini benar atau ini tidak benar di bagian keyakinan itu. Tapi ada yang seperti ini, terus arahnya kemana, ngaruhnya kemana, kenapa bisa? Kami berpikir, kami mempertimbangkan dinamika kasusnya gitu loh. Nggak penting pendapat kami apakah itu benar atau tidak, apakah kami bersetuju atau tidak, itu nggak penting. Dan uniknya Mbak, kasus-kasus kayak gini kan pemuka-pemuka agama Mbak ya, itu bisa menghalau, yang katanya bisa menghalau makhluk halus tersebut, dikeluarkan dari tubuhnya dengan ayat-ayat kitab suci ya. Dan itu benar-benar ampuh gitu kan. Nah itu kalau secara ini Mbak ya, agama tertentu atau budaya tertentu. Tapi kalau di psikologi itu gimana Mbak? Kalau untuk apa itu menangani ketika ada orang yang trans tadi? Salah satunya dengan memanggil nama, karena kan permasalahannya itu di bagian kesadaran ya. Kita berusaha untuk mengembalikan kesadarannya. Paling mudah, salah satu hal paling sederhananya ya memanggil namanya. Contoh juga orang pingsan nih, orang pingsan kita akan panggil namanya kan. Bangunin orang yang lagi tidur itu juga sedang tidak sadar. Orang pingsan, orang sedang tidur, itu tuh orang yang nggak sadar. Dan cara kita untuk membuat dia memanggil kembali kesadarannya ya dengan memanggil dia kan. Gitu. Cuman kalau ada cara-cara di luar sana yang berkaitan dengan suatu budaya ataupun agama tertentu yang diyakini bisa untuk memperingan atau membantu kondisi tidak sadar ini, kondisi kesurupan itu, saya tidak ingin mengomentarinya. Siap. Sarannya buat para penonton, gimana caranya agar tidak mudah mengalami yang namanya tadi Kesurupan, trans, atau kalau bahasa kita itu kesurupan. gitu ya. Gimana Mbak? Oke, karena seperti yang tadi saya bilang, pemahaman saya terhadap situasi atau fenomena kesurupan adalah permasalahan di bagian kesadaran, maka perlu supaya tidak mudah nih terjangkit si kesurupan itu, walaupun kalian mungkin lagi berada dalam situasi di mana banyak orang yang kesurupan nih. Nah, sebenarnya bisa banget untuk tidak ikutan kesurupan. Satu, be here and now. Be here and now. Pikiran dan badan